Warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi hadir Sindo News Live Reaction The Comment bersama saya Gaib Martu Sigit dan sahabat saya Mas Pung Purwanto. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Agak mendung nih. Agak mendung nih. Agak mendung cuaca. Iya, cuaca mendung. Tapi hari-hari ini banyak persoalan yang udah agak terang dikit. Nah, kita bikin lebih terang. Iya, termasuk kasus diplomat muda Arya Daru yang Agustus lalu Juli ya? Juli, tanggal tepatnya 8 Juli, 8 Juli ditemukan meninggal di kamar kosnya. Kamar kosnya. Di dekat-dekat sini, Gondang Dia. Nah, setelah perjuangan panjang dari keluarganya Betul. terhadap pencarian keadilan yang Arya Daru disimpulkan, apa sih Mas? Disimpulkannya dia? Jadi kesimpulan polisi waktu itu adalah dia meninggal tanpa melibatkan orang lain. Jadi tidak ada tindak pidana ya? Tidak ada tindak pidana. Sementara pihak keluarga merasa banyak kejanggalan yang terjadi yang mereka alami atau yang mereka rasakan. Ya. Dan akhirnya mereka di bulan Agustus ya mendapatkan info adanya pengacara yang mau membantu. Betul. Dan akhirnya ada Pak Nikolai Aprilindo dan bersama pakar seorang hukum. temannya pakar hukum untuk menjadi kuasa hukum. Fakta-fakta mulai ditemukan, akhirnya mereka memberanikan diri bersurat ke Presiden, Panglima TNI, Kapolri, Komnas HAM, Menlu, LPSK segala macam. Ya. Termasuk Komisi 13 DPR. Dan akhirnya mereka dipanggil pada tanggal sekarang 30 September untuk menyampaikan apa sih yang sebenarnya terjadi. Ya, ini hasil perjuangan panjang dan dulu itu bagaimana pengacara bercerita untuk meyakinkan keluarga itu agar speak up. Karena pengacara sendiri juga tidak akan sia-sia dong kalau orang luar yang meragukan itu, sementara keluarganya tidak mau berbicara. Nah, mereka akhirnya datang ke Jogja meyakinkan berkali-kali. Yang mulai bicara kan bapaknya Arya Daru, kemudian selang beberapa waktu baru keluarga istrinya, dan akhirnya kemarin di Jogja istrinya yang speak up. Info dari tim Sindo News yang datang ke Jogja waktu itu, jadi bahkan keluarga ini selama sebulan itu tidak bicara. Kenapa mereka tidak bicara? Karena katanya mereka tuh bingung. Shock dan tidak percaya apa yang sedang terjadi. Bahkan ibunya Arya Daru termasuk istrinya, setiap ada saudara datang ngomong gimana Arya Daru pingsan. Setiap ngomong pingsan. Jadi mereka bilang bukannya kita nggak mau bicara sama media, kita ini keluarga biasa-biasa saja, keluarga sederhana, tidak pernah punya masalah dengan siapapun. Tiba-tiba dihadapkan dengan situasi yang berat yang mereka sendiri tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Dan ternyata ketika press conference Polri untuk pertama kalinya itu benar-benar membuat mereka shock berat. Shock, dan satu keluarga shock, terutama istrinya Mbak Pita ini. Dan yang ini Mas, yang sempat waktu barang bukti itu ditunjukkan oleh polisi, barang bukti termasuk lakban, selimut, sepeda dan lain-lain itu, ada kondom dan alat kontrasepsi. Kita waktu itu media merasa, waduh, kesimpulannya alat kontrasepsi apa ini? Nah, iya. Maksudnya ada hubungannya nggak dengan statementnya? Ternyata begitu press conference selesai, nggak ada tuh disebut-sebut alat kontrasepsi. Satu, yang keluarga menyesalkan. Yang kedua, ketika apa hubungan Farah Dion dengan almarhum? Polisi bilang privacy. Itu memberikan kesimpulan sama banyak orang bahwa privacy itu terjadi perselingkuhan dan ada hubungannya dengan kontrasepsi itu. Dan itu yang membuat keluarga tuh semakin tertekan. Iya. Dan dengan didampingi oleh penasihat hukum yang juga cukup kerja keras untuk meyakinkan itu, keliling ke tempat-tempat yang memang bisa membuat agar kasus ini bisa. Sempat tidak mau katanya keluarga. Sempat tidak mau. Itu perjuangan juga bagi mereka. Dan kita mengawal ini dari awal. Terus kemudian kita juga kita akan kawal juga sampai akhir, gimana akhirnya dari ini. Dan
ternyata ini satu keluarga sudah dipanggil oleh Komisi DPR yang sebelumnya juga sudah bersurat ya, diterima pimpinan salah satu pimpinan komisi di DPR dan mereka memenuhi janjinya dan sekarang tadi mereka datang semua, termasuk ayahnya sama istrinya dan mertuanya Arya Daru ya. Mertuanya Arya Daru. Nah, mungkin kesimpulannya apa nih? Ini teman-teman saya bacain ya, kesimpulan dari rapat Komisi 13 yang menghadirkan keluarga besar almarhum Arya Daru. Mereka ingin mendapatkan view dari keluarga karena selama ini view-nya hanya dari pihak kepolisian. Nah, hasil kesimpulan rapat Komisi 13 dengan kuasa hukum dan istri dari Arya Daru, Meta Ayu Puspintantri, dan juga ayahnya. Yang pertama, Komisi 13 DPR menerima dan mendengarkan langsung penjelasan dari kuasa hukum atas kematian Arya Daru yang dianggap misterius dan terindikasi adanya pelanggaran HAM. Satu ya. Pelanggaran HAM ya? Ada indikasi pelanggaran HAM. Okay. Nomor 2, Komisi 13 mencatat adanya kontradiksi serius antara hasil penyidikan resmi Polda Metro Jaya yang menyimpulkan tidak ada tindak pidana dengan berbagai fakta di lapangan dan temuan keluarga dan kuasa hukum yang masih menyisakan kejanggalan. Jadi ada kontradiksi serius karena ada perbedaan temuan di lapangan antara pihak polisi dengan pihak keluarga. Jadi bisa kita uji bersama-sama ya. Yang ketiga, Komisi 13 menegaskan bahwa kematian Arya Daru Pangayunan seyogyanya tidak diambil sebagai kesimpulan final sebagaimana keputusan kepolisian sebelumnya. Mengingat masih banyak fakta yang belum terungkap secara terang benderang sehingga perlu dibuka kembali dan pengungkapan kebenaran material dalam hukum pidana dengan melakukan gelar perkara kembali. Dan mengungkapkan kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Ya. Ini jelas sekali ini. Ini jelas sekali ini. Ada pihak lain. Ada pihak lain ya, ada pihak lain. Kita garis bawah ya, ada pihak lain. Dibuka kembali dan ada pihak lain. Nomor 4, Komisi 13 meminta Presiden RI melalui Menteri Luar Negeri sebagai pimpinan dari diplomat almarhum Arya Daru Pangayunan untuk bertanggung jawab dalam mengungkapkan kasus kematian Arya Daru Pangayunan untuk memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban secara profesional. Jadi Kemenlu diminta ikut terlibat secara aktif memberikan pendampingan karena selama ini pengacaranya pun dicari oleh keluarga. Tapi positifnya keluarga Arya Daru, pengacaranya sudah diterima oleh Menlu Sugiono. Jadi tinggal follow up-nya ya. Komisi nomor 6, Komisi 13 mendorong Menteri HAM, sahabatnya Mas Pung nih, Natalius Pigai, jarang kelihatan. Mestinya harus tugas sekarang. Harus tugas sekarang. Tugas nih, ini Bang Pigai, ini tugas pertamanya nih Bang. Pokoknya mantap Bang. Menyampaikan permintaan resmi kepada Presiden menginstruksikan Kapolri membuka kembali atau ekshumasi untuk dilakukan penyidikan kasus ini secara menyeluruh, transparan, akuntabel, dan memastikan adanya perlindungan bagi keluarga korban. Nomor 7, Komisi 13 meminta LPSK dan Komnas Perempuan untuk terlibat secara aktif mendampingi keluarga korban untuk memberikan perlindungan kepada keluarga korban serta kepada pihak yang akan membantu dalam memberikan informasi dalam kasus Arya Daru Pangayunan. Ketua Rapat Dr. Andreas Hugo Pareria, nomor anggota A242. Biar jelas ini, biar jelas. Ya. Kita sebutin. Ini jelas resmi ya? Ini anggota DPR resmi lah, bukan abal-abal ini. Oke. Itu 7 poin yang menurut saya cukup keras, Mas. Poinnya sangat tajam. Jadi poin sangat tajam, mudah-mudahan ini bagian dari awal semua pihak ya terkait, terutama kepolisian ya, untuk segera bertindak. Karena ini momentum, Beb. Momentum apa? Polisi kan sekarang bagaimana harus mereformasi diri. Nah ini. Benar. Jadi kalau mau reformasi, jangan hanya kata-kata. Harus dengan tindakan tegas, mengulang penyidikan ini, sehingga
kabut tebal yang menutupi misteri kematian diplomat muda ini bisa diungkap secara jelas. Kemarin kan Kapolri dan Wakapolri sudah mengundang sejumlah aktivis untuk memberikan masukan langsung, kritik langsung. Nah, itu bagus. Itu bagus sekali. Kita angkat topi lah ya buat ini jarang-jarang loh. Jarang-jarang mereka meminta ayo kritik kita untuk membangun reformasi baru Polri. Ini ujian pertama. Ya, ini ujian pertama Pak Kapolri, ini ujian pertama. Habis ini biasanya sih DPR akan memanggil Kapolri pihak-pihak terkait atau Polda Metro untuk menjelaskan kasus ini dari versinya polisi. Nah, tinggal follow up-nya kayak apa. Oke, Mas, buat lebih jelasnya coba kita dengarkan dulu ya. Ini bapaknya Arya Daru ya? Arya Daru yang ada di DPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak Pimpinan Komisi 13 yang telah menerima kami untuk kemudian kita menyampaikan hal-hal yang menurut kami cukup membuat kami merasa belum ada satu keputusan yang jelas apa yang sebenarnya terjadi pada anak kami. Itu yang pertama. Saya adalah ayah kandung dari Arya Daru Pangayunan. Dari hal-hal yang sudah disampaikan dalam media itu bagi kami memang belum bisa memberikan penjelasan yang jelas untuk itu. Dan untuk itu saya terus terang sebagai orang tua di Jogja lagi, saya tidak tahu harus kemana saya harus menyampaikan hal itu. Kasian. Nah, untuk itulah kemudian saya juga tidak tahu, kemudian mungkin ada arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, kemudian ada yang mengenalkan kami dengan seorang penasihat hukum, yang kemudian saya bisa menceritakan itu, yang kemudian bagaimana perasaan keluarga dengan apa yang terjadi pada anak kami dan bagaimana penyampaian dari pihak penyidik pada waktu itu belum bisa menenangkan kami, terus terang saja. Meskipun saya juga menghargai dari pihak-pihak yang terkait tentunya sudah bekerja keras, tetapi bagi kami itu juga belum membuat kami merasa jelas dengan apa sebetulnya yang terjadi pada anak kami. Untuklah itu kami menceritakan kepada penasihat hukum, dan mungkin penasihat hukum bisa menjelaskan lebih baik lagi, karena saya mungkin terlalu emosional kalau harus menjelaskan apa kegelisahan kami dan seterusnya. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Oke, stop dulu. Mas, ayah Arya Daru ini, menurut info dari tim kita yang ke sana itu, dia ini seorang terdidik. Tidak pernah berurusan dengan polisi, dengan masalah, karena dia keluarga yang biasa-biasa saja, sederhana, tapi berpendidikan. Dan Arya Daru inilah anak tunggal. Setelah 3 kali istrinya keguguran. Jadi ini anak yang dinanti-nantikan. Betul. Makanya namanya Pangayunan tuh dalam ayunan pangkuan orang tua. Merinding saya nih. Karena dia anak tunggal, itu benar-benar jadi anak harapan keluarga. Dan saking cintanya Arya Daru sama keluarganya, dia nyiapin paspor. Bukan cuma untuk istri dan anaknya, untuk ke Finlandia, tapi juga menyiapkan untuk bapak dan ibunya. Sehingga ketika peristiwa ini terjadi, itu bapaknya tuh bener-bener shock, dan ibunya kan lagi sakit keras. Jadi bayangkan ya, Mas, kita punya anak tunggal, kitanya udah tua, harapan kita satu-satunya, istri kita sedang sakit, tiba-tiba anak kita diambil, meninggal, terus dia merasa ada yang tidak adil dalam hasil penyidikan yang penyebab anaknya meninggal. Kita sebagai orang tua juga nggak bisa terima. Kita aja
begitu kejadian itu muncul terus disimpulkan itu bunuh diri, bukan bunuh diri ya, bahasanya memang bukan bunuh diri, tapi tidak melibatkan pihak lain. Tidak ada pihak lain yang terlibat. Kita itu juga meragukan. Ini gimana orang bisa melakukan itu sendirian dengan lakban yang seperti itu? Itu logika umum aja berpikir bagaimana dia bisa mengakhiri hidup dengan begitu. Jadi itu satu. Yang kedua, latar belakang. Latar belakang jelas tadi, bapaknya adalah keluarga terdidik yang sangat mengharapkan anaknya menjadi anak yang baik, yang berprestasi, dan itu benar. Arya Daru itu memenuhi harapan itu gitu. Sebagai diplomat, alumni Universitas Gadjah Mada, kemudian ya pasti berprestasi lah, diterima di Kemlu, kemudian karirnya juga bagus, ditempatkan di tempat-tempat yang baik, dan terakhir adalah ikut menyelamatkan warga negara Indonesia yang ada di beberapa tempat yang memang lagi bermasalah. Jadi banyak yang tidak tahu, Arya Daru ini adalah orang yang kerjaannya menyelamatkan anak-anak Indonesia di luar negeri yang nggak ada orang tuanya, yang nggak punya paspor, yang bermasalah anak bermasalah di sana, orang tuanya meninggal, tapi dia WNI, dia yang bawa. Bahkan kata bapaknya ya, dia cerita kalau ada anak kalau nangis gimana? Ya udah saya gendong-gendong. Dikasih HP, dikasih handphone, dibeliin makan tuh dari uang pribadinya dia. Jadi ini memang anak yang baik. Jadi wajar kalau orang tuanya tuh sedih gitu. Sangat sedih, sangat terpukul. Sampai dia nggak bisa ngomong karena emosional. Sangat, kita bisa membayangkan lah bagaimana itu kalau itu menimpa kita atau menimpa masyarakat yang lainnya. Iya benar. Itu seperti apa? Dan yang kata dia, yang paling membuat mereka sedih itu adalah selain yang kontrasepsi tadi, ada dua sebenarnya Mas. Ketika Arya Daru dianggap oleh Asosiasi Psikologi Forensik itu punya keinginan untuk bunuh diri. Nah, ini aneh juga. Padahal kejadiannya udah puluhan tahun lalu dan itu dia hanya bertanya. Hanya bertanya ke konsultasi doang. Tapi itu udah puluhan tahun lalu. Itu memang... Tapi tiba-tiba disimpulkan bahwa dia ada potensi untuk bunuh diri. Jadi, dan ternyata asosiasi ini pernah salah juga memprediksi ketika kasus Joshua versus Sambo. Jadi Joshua dianggap temperamental, tidak sopan. Begitu di pengadilan tidak terbukti. Hanya mengiyakan semua apa yang disampaikan oleh tersangka pada waktu itu. Nah, kita sih jangan sampai ini terulang lagi. Betul. Apalagi kesimpulan Komisi 13 itu sangat jelas tadi ya. Ada dugaan besar keterlibatan pihak lain. Karena apa? Karena memang keinginan bunuh diri itu sudah pasti terbantahkan dengan fakta yang disampaikan oleh keluarga, istri. Ya kita mau percaya siapa kalau nggak percaya ayah ibunya sama istrinya ya kan? Mereka udah menyiapkan paspor, menyiapkan tiket untuk berangkat ke Finlandia, bayangkan. Bahkan bapaknya disiapkan untuk berangkat bareng. Dan dia ke mana? Ke Sogo apa sih? Ke Grand Indonesia. Grand Indonesia itu dalam rangka membeli baju buat keperluan ke Finlandia gitu. Betul. Dan ternyata lakban itu memang dibeli di Jogja untuk menyiapkan koper. Lakban warna kuning itu. Jadi gimana ya kok bisa punya motivasi bunuh diri dari mana? Tadi bapaknya, sekarang kita dengerin pengacara. Ini pengacaranya nggak main-main loh. No, ini orang bekas dirjen. Bekas dirjen, pengacara, pengacara orang nomor 1 di Indonesia. Pokoknya yang paham hukum lah. Yang paham hukum, udah berpengalaman. Jadi kita dengerin ya. Nikolai Aprilindo. Kegiatan almarhum dan juga pribadi almarhum dan keluarga, maka kami tidak meyakini bahwa yang terjadi dengan almarhum berdasarkan konversi pers yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, oleh Direskrim Polda Metro Jaya pada tanggal 28 Juli yang lalu, yang menyatakan bahwa kematian almarhum tidak melibatkan pihak lain, atau bahasa kasarnya itu bunuh diri. Yang kedua, belum ada unsur pidananya. Ini kejanggalan yang sangat tidak masuk pada logika berpikir secara akal sehat dan logika hukum. Data-data yang kami dapatkan
dan kami akan tampilkan adalah data-data hasil foto dari gelar perkara yang disampaikan kepada keluarga korban pada tanggal 28 Juli. Kemudian data-data dari media sosial. Karena sampai dengan saat ini kuasa hukum dan keluarga tidak pernah menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan. Lakbannya masih baru. Lakbannya masih baru. Yang kedua, hasil otopsi lengkap. Nggak pernah terima hasil otopsi. Perkara pada tanggal 28 Juli yang lalu. Nah, hal-hal mana ini sangat dibutuhkan keluarga untuk mengetahui penyebab kematian sebenarnya daripada almarhum. Dan kami akhirnya mengambil satu kesimpulan sementara bahwa kasus kematian misterius almarhum Arya Daru Pangayunan ini seperti ditutup-tutupi atau seolah-olah menjadi dark case, kasus yang gelap. Itulah makanya kami berupaya untuk menembus di berbagai instansi atau institusi. Dari hal tersebut kami berpendapat bahwa ini satu pelanggaran HAM terhadap hak-hak hukum dari almarhum dan keluarga dan hak-hak asasi manusia dari almarhum dan keluarga. Oleh karena itu kami mengadukan ini kepada Komisi 13 DPR RI yang membawahi hak asasi manusia. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa saat penemuan jenazah almarhum Arya Daru Pangayunan sejak awal sudah di-frame dengan bunuh diri atau tidak melibatkan pihak lain. Ya, benar itu. Dari awal. Percakapan yang ada dalam video pada saat kami mendapatkan adalah penjaga kos. Pertama, dia ketika istri almarhum menelpon pada ini menarik nih Mas. Ya. Sampai dengan pukul 00.30 itu tidak dijawab oleh almarhum. Bahkan kurang lebih 5 kali menelpon ya. 7 itu dengan polsek. Iya. Iya, dengan penjaga kos 5 kali. Kos 5 kali dengan polsek 7 kali. Ya. Dan tidak diangkat dengan polsek 7 kali. Dengan penjaga kos 5 kali, dengan polsek Menteng ditelepon 7 kali oleh istri almarhum tapi tidak mendapatkan respon. Ya. Ini sekaligus ngetes ini. Baru pukul ngetes respon kepolisian. Penjaga kos merespon telepon dari istri almarhum. Keterangan yang kami dapatkan dari berbagai informasi di media pada saat penjaga kos bernama Siswanto ketika diwawancara. Kemana Siswanto sekarang? Keterangan kami dapatkan dan ada jejak digitalnya. Keterangan yang disampaikan langsung oleh Kapolsek Menteng, Kompol Resa, bahwa Siswanto penjaga kos bertemu dengan almarhum pada pukul 22.15 pada saat almarhum sedang makan dan menyapa. Iya. Namun di pihak. Ya. Mas, ada beberapa hal yang bisa kita bahas dari pernyataan pengacara almarhum ya. Yang pertama bahwa keluarga tidak menerima otopsi secara utuh. Tidak mendapat informasi secara banyak tentang hasil penyidikan yang dilakukan oleh polisi. Sehingga mereka merasa bahwa ini adalah pelanggaran HAM. Karena keluarga tidak mendapat info yang cukup tentang kematian almarhum. Ya. Itu satu hal. Satu hal, ya. Itu kejanggalannya memang banyak hal ya. Tadi sempat ada yang digeser CCTV yang rame di media sosial. Jadi waktunya berbeda, terus kemudian ternyata katanya diminta oleh istri. Padahal istri saya nggak minta tuh. Iya, benar. Yang minta justru pemilik kos. Nah,
apakah pemilik kosnya diperiksa? Ya. Nah, kita belum tahu. Nah, memang nih ya, teman-teman, untuk sebuah penyidikan kematian dari seseorang yang nyawanya hilang, itu memang ini kita ngelihatnya nih ya, tidak terbuka. Penjaga kosnya juga kita tidak tahu kapan diwawancara. Supir taksi yang mengantar Arya Daru kita juga nggak tahu udah diperiksa atau belum. Mungkin udah, cuma kita nggak tahu. Kemudian ada 2 saksi kunci sebenarnya yang terakhir bertemu almarhum, Farah dan Dion. Orang ini siapa, bagaimana, itu kita bener-bener kita nggak ngerti, nggak pernah diekspos juga. Iya. Dan tidak pernah disampaikan. Ketika ditanya apa hubungan keduanya antara Arya dan 2 orang ini privacy. Nah, itu kan menimbulkan pertanyaan publik. Nah, itulah. Ada yang katanya itu teman satu kantor, ada yang akhirnya macam-macam kan. Nah, ini saatnya untuk dibuka gitu. Apakah akan saya cocoknya penyidikan ulang terhadap masalah ini karena kejanggalannya sangat banyak gitu. Satu, sampai hari ini juga handphonenya almarhum di mana? Sampai hari ini. Kan tidak sulit lah kalau misalnya kepolisian mau, karena alatnya banyak, kewenangannya penuh, dilindungi undang-undang, dia bisa memaksa siapapun untuk membuka untuk kepentingan penyidikan. Bisa minta operator untuk mendownload semua percakapan dia dalam seminggu terakhir. Gitu. Dengan siapa saja dia berkomunikasi. Sangat mudah untuk. Dan ada yang menarik dari pernyataan dari keluarganya Arya Daru ya, waktu tim kita di sana. Jadi kan dia mengirimkan WA. Centang 1 kan, mengirimkan DM di IG centang 1 juga, belum dibaca. Nah, beberapa hari setelah kematian, tiba-tiba centang 2 nyala kan? Nyala. Artinya apa? Artinya ada yang buka. Ada yang menguasai gitu. Handphone itu. Nah, ini kan fakta-fakta. Yang berikutnya Mas, yang kita sesalkan tuh adalah kan Kompolnas datang. Kompolnas itu, ini buat yang terhormat Bapak Khairul Anam ya. Nah, yang paling aktif. Yang paling aktif. Bapak itu tujuannya Kompolnas itu Komisi Kepolisian itu mengawasi polisi. Bapak bukan mengiyakan semua apa yang polisi sampaikan. Ini Kompolnas ini, Bapak Khairul Anam yang terhormat ini, itu wawancara istrinya ADP, datang ke kosan, cuman mau bilang bahwa ya Arya bunuh diri kok. Memang ini ya. Enggak, saya bilang, ini Kompolnas apa aja lembaga stempel, bukan ngawasin, bukan apa, dan keluarga memang kecewa. Ya harus direformasi juga sih. Iya, harus. Bagian dari reformasi juga sih dari kepolisian. Jadi bukan cuma kepolisiannya. Kepolisian Kompolnas yang direformasi, yang sudah didukung oleh Kapolri ya. Ini kita begini kata Kapolri minta dikritik kan. Ini bagian dari masukan. Untuk Kompolnas juga mesti reformasi juga. Dan ujian pertama reformasi Polri nggak usah jauh-jauh deh Pak. Ini aja nih kasus. Kalau ini bisa selesai, ya publik kepercayaan akan naik lah. Akan naik. Sama dengan kasus Ferddy Sambo. Kalau Ferddy Sambo itu tidak ada orang yang bernama Mahfud MD. Wah, mungkin lenyap itu. Akan lenyap juga. Iya. Nah ini harus ada orang dan keluarga sama pengacaranya udah ketemu DPR, harapan kita segeralah dibuka kembali, transparan, sehingga publik melihat bahwa polisi benar-benar serius melakukan reformasi di tubuh. Perubahan. Gitu Mas kira-kira harapan kita ya. Kita berharap semua jadi lebih terang lagi, agar keadilan untuk keluarga, keadilan untuk masyarakat, dan keadilan untuk publik itu bisa terwujud. Jangan sampai kita itu semakin mahal harga keadilan nih. Iya. Ini dirasakan semua orang. Satu hal yang tidak bisa diintervensi oleh masyarakat, itu adalah keadilan. Ya itu. Masyarakat itu tidak bisa mengintervensi keadilan, karena hanya bisa menyuarakan. Keadilan itu harus diberikan oleh negara. Kalau makan aja masyarakat masih bisa. Masih bisa. Karena warga bantu warga itu masih bisa kalau makan. Tapi kalau keadilan, membela orang aja mesti jadi pengacara dulu. Iya. Kalau nggak pengacara dia nggak bisa bertengkar di pengadilan. Gitu. Putusan pengadilan nggak bisa diganggu-gugat. Masyarakat biasa cuma bisa beraksi lewat media sosial. Jadi semoga perjuangan dari keluarga Arya Daru itu
bisa dibukakan pintu, apapun hasilnya, kalau udah transparan, terbuka apa adanya, kita juga menerima hasilnya. Kalau ini kan tiba-tiba disimpulkan, fakta-fakta lain itu ditiadakan. Iya, begitu. Memang. Oke. Sip, itu aja untuk live reaction kita terkait dengan perjuangan dari keluarga besar diplomat muda almarhum Arya Daru dalam mencari keadilan. Bayangkan kalau kita yang mengalami peristiwa seperti yang dialami oleh keluarganya Arya Daru. Kita juga mungkin akan minta keadilan yang sama. Saya Gaib Warto Sigit. Saya Pung Purwanto. Sampai jumpa. Sampai ketemu.